Salam jumpa, salam SFD. Semangat, fraternitas Dina. Berjumpa kembali dengan kami, saya Ibu Neti Purginting, dipanggil dengan Ibu NG, dan dengan saya Pak Johannes Siregar, sering dipanggil dengan Pak RG. Dalam mata pelajaran seni budaya. Adapun materi kita pada saat ini adalah seni rupa, yaitu membuat gambar peta Indonesia. Mari kita saksikan video berikut ini. Halo anak-anak kami, selamat datang dalam pembelajaran seni dan budaya kelas 7. Adapun tema yang kita pelajari adalah seni lukis membuat peta Indonesia. Nah, sebelumnya kita mesti mengetahui tujuan pembelajaran kita. Pertama, dengan menonton video yang diberikan guru, kita siswa dapat mengidentifikasi berbagai pengertian seni dengan benar dan penuh semangat. Yang kedua, dengan menonton video yang diberikan guru, kita siswa dapat mengidentifikasi berbagai macam alat dan berkarya seni lukis dengan penuh semangat. Dan ketiga, dengan membandingkan beberapa lukisan, siswa dapat menyimpulkan jenis lukisan berdasarkan tema tertentu dengan benar dan penuh semangat. Dan yang keempat ialah, dengan menyiapkan bahan pewarnaan, siswa dapat memproduksi gambar peta Indonesia sesuai dengan pewarnaan dengan penuh semangat. Nah, anak-anak kami sejak SD bahkan TK dan sekarang ini SMP, kita selalu menggambar. Biasanya kita gambar di kertas karton atau kertas gambar. Nah, kita akan melihat kembali pengertian menggambar. Nah, ternyata anak-anak, gambar merupakan bahasa universal dan dikenal jauh sebelum mengenal tulisan. Nah, hal ini dapat kita lihat pada masyarakat zaman purba. Nah, bagi masyarakat purba, gambar tidak sekedar sebagai alat komunikasi untuk leluhur saja, tetapi untuk memberikan kekuatan dan motivasi untuk hidup. Kita lihat gambar yang ada di layar kita. Ada gambar di dinding. Ini menggambarkan situasi mereka saat itu. Nah, menggambar tidak hanya melibatkan aktivitas fisik semata, tetapi juga mental. Aktivitas fisik berhubungan dengan keterampilan menggunakan peralatan menggambar, sedangkan mental berhubungan dengan rasa, karsa, dan daya cipta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka manusia dalam melakukan aktivitas menggambar memerlukan media, alat, serta bahan yang senantiasa berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Zaman dulu menggambarnya di dinding dengan batu sebagai alatnya, dan sekarang ya dengan pensil, krayon, dan lain-lain. Bahkan menggambar saat ini di era zaman modern di laptop. Ya. Tadi kita telah memahami pengertian menggambar. Dalam menggambar, hal yang perlu dilakukan ialah kita perlu mengenal objek menggambar. Menggambar tidak hanya mengandalkan imajinasi, tetapi juga terkadang memerlukan objek. Banyak objek yang bisa kita temukan. Misalnya, alam semesta merupakan objek yang tidak akan pernah habis untuk digambar. Kekayaan dan keindahan flora dan fauna dan alam benda merupakan inspirasi dan eksplorasi dalam menggambar. Ya, kita lihat di sekeliling kita ada buku, kita bisa menggambar, ada bentuk salib, kita bisa gambar, dan banyak hal lagi. Nah, inilah misalnya kita lihat ada gambar burung. Kita gambar burung dengan berbagai prosesnya. Ya, tapi tema kita atau pembelajaran kita yang hendak kita capai adalah menggambar peta Indonesia. Peta Indonesia merupakan salah satu objek gambar
Nah, di dalam menggambar, kita mesti melihat komposisinya. Apa itu komposisi? Komposisi dalam menggambar dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu simetris dan asimetris. Komposisi simetris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar sama atau mirip dengan objek di bagian kiri gambar. Sebaliknya, komposisi asimetris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar tidak sama, tidak mirip dengan objek di bagian kiri bidang gambar, tetapi berkesan memberi keseimbangan. Nah, alat dan bahan menggambar cukup mudah kita temukan. Pertama, kita bisa menggunakan alat krayon, 2 pensil warna, penghapus dan penggaris, dan keempat, kertas gambar. Nah, kita akan menggambar peta dengan menggunakan alat-alat ini. Nanti ketika menggambar, kita mesti tahu bagaimana teknik menggambar yang baik dan benar. Nah, anak-anak, proses menggambar sebenarnya dapat kamu mulai dengan cara yang sangat sederhana dan mudah dilakukan. Biasakan sebelum menggambar untuk membuat sketsa terlebih dahulu, agar gambar memiliki komposisi, proporsi, dan keseimbangan yang baik. Nah, dalam membuat peta nanti juga, kamu harus membuat terlebih dahulu sketsa bagaimana kita menggambar peta. Rancangan, sketsa itu rancangan. Ya. Teknik menggambar, kita mesti juga mengetahui beberapa tahapan yang harus dilakukan pada saat menggambar sebagai berikut. Mengbentuk bentuk dasar dari objek yang akan digambar. Kedua, mengetahui bagian-bagian dari objek gambar. Ya, mengetahui objeknya ya. Ketiga, menyusun atau menyambung bagian per bagian menjadi gambar yang utuh. Dan keempat, memberikan dimensi gelap, terang, baik, hitam, putih, ataupun berwarna. Ini soal pewarnaan ya. Dan kelima adalah kita memberikan kesan untuk latar belakang. Nah, sudah tahu kan tadi beberapa hal penting tentang menggambar, ada dikatakan komposisinya, rancangannya, dan juga teknik-teknik dalam menggambar. Nah, sekarang kita akan mempraktekkannya dalam tugas keterampilan membuat peta Indonesia dengan baik, benar, dan penuh semangat. Maka Bapak Ibu yakin bahwa anak-anak kami mampu melakukannya. Good job. Nah, anak-anak kami sudah lihat kan video pembelajaran yang tadi Bapak Ibu sampaikan, asik dan menarik bukan? Nah, Bapak Ibu harapkan bahwa anak-anak kami bisa mengerjakan membuat gambar peta Indonesia dengan baik dan maksimal. Oke, demikian video pembelajaran ini. Sampai jumpa. Dadah!